Ya, pemirsa, kita kembali berbincang bersama pengamat politik dari Universitas Padjadjaran. Ada Bapak Firman Manan. Pak Firman tadi disampaikan bahwa memang belum tentu koalisi yang cukup besar ini bisa meningkatkan elektabilitas. Nah, lantas seperti apa juga melihat karakter pemilih di Jawa Barat sendiri untuk pilkada serentak ini, Pak? Ya, jadi kalau kita lihat secara umum, karakter pemilih Jawa Barat itu kan terbagi secara umum dua ya. Pertama adalah para pemilih perkotaan. Nah, pemilih perkotaan ini misalnya adalah para pemilih yang ada di wilayah megapolitan, Depok, Bogor, Bekasi, dan Bandung Raya, Bandung, Cimahi, gitu ya, seterusnya. Nah, karakter pemilih perkotaan itu memang lazimnya lebih tertarik pada isu-isu programatik. Nah, jadi nanti pada isu-isu yang kemudian ditawarkan oleh kandidat. Nah, di situ kemudian mesin partai itu sebetulnya bisa lebih efektif bergerak. Makanya kenapa kemudian misalnya PKS itu relatif menguasai wilayah perkotaan kan kalau kita lihat, termasuk di pemilu terakhir, pileg terakhir. Nah, kedua adalah karakter pemilih perdesaan. Nah, karakter pemilih perdesaan itu misalnya mulai dari wilayah Priangan Barat, Priangan Timur, Priangan Barat, Cianjur, Sukabumi, lalu kemudian ke Priangan Timur yang mulai Garut, Tasik, Banjar, Ciamis, Pangandaran, termasuk Cirebonan ya, daerah Cirebon, Ciayu, Majakuning itu, dan Karawangan ya, Subang, Karawang, Purwakarta. Kalau itu kan lebih kepada karakter pemilih perdesaan. Nah, karakter pemilih perdesaan itu kan pemilih-pemilih tradisional yang pada tingkatan tertentu memang tidak terlalu tertarik pada isu programatik, tapi lebih melihat tadi pada soal figur, pada popularitas, pada pencitraan. Nah, jadi memang ini dua karakter yang berbeda. Nah, tapi juga ada karakter lain itu adalah pemilih-pemilih, kelompok-kelompok pemilih Muslim. Yang ini kadangkala juga pada tingkatan tertentu mereka punya concern terhadap isu-isu simbolik yang terkait dengan isu-isu keagamaan. Nah, itu juga kan terjadi di 2018, 2019 ya. Jadi itu juga tergantung sejauh mana kemudian isu simbolik misalnya terkait model politik identitas akan muncul secara salin. Basisnya ada gitu ya. Pemilih-pemilih yang bisa didrive untuk bicara pada isu itu. Tapi ya nanti tergantung kan, kita lihat apakah kemudian isu itu akan dimunculkan oleh siapapun ya, dan itu menjadi concern dari sebagian pemilih yang punya karakter juga cukup religius. Oke, baik. Terkait popularitas, lalu juga pemilih Muslim, ini menjadi salah satu hal yang juga tadi disampaikan oleh Pak Firman, faktor penentu juga ya Pak. Tapi kalau melihat terlebih dahulu soal popularitas dari pasangan yang masih kita bahas adalah soal Deddy dan juga Erwan, seperti itu. Kita kalau melihat Deddy mungkin lebih banyak ke akar rumput, seperti itu. Kalau Erwan mungkin ada satu yang menarik, yaitu adalah bersinggungan dengan Bobotoh. Nah, ini bagaimana Anda melihatnya nih? Ya, memang menarik ya. Justru ini yang perlu diamati, apakah para bobotoh itu bisa dikonsolidasikan untuk kemudian mendukung satu pasangan calon tertentu ya, dalam hal ini adalah pasangan Kang DM dengan Kang Erwan. Karena kalau saya ya mengamati selama ini dalam berbagai pemilihan, kelompok supporter sepak bola itu tidak mudah suaranya dikonsolidasikan, karena memang punya karakter yang agak plural ya mereka itu. Jadi tidak mudah dikomando dalam satu barisan, dikonsolidasikan untuk kemudian mendukung pasangan calon tertentu. Nah, justru menurut saya itu bakal jadi tantangan kalau memang ya itu menjadi bagian dari strategi bahwa bobotoh supporter sepak bola di Jawa Barat yang memang secara jumlah cukup signifikan. Jadi menarik juga segmen ini untuk digarap. Tapi sejauh mana mereka bisa dikonsolidasikan, menurut saya itu yang justru harus diuji kalau memang itu yang akan dilakukan misalnya oleh pasangan calon Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Apabila ingin betul-betul ingin mendekatkan bobotoh atau mempergunakan bobotoh sebagai alat kampanye juga iya, bisa. Tidak mudah memang ya, untuk memobilisasinya tidak mudah menurut saya. Baik. Menarik sekali tadi soal popularitas, lalu juga soal tadi pemilih Muslim. Ini yang menarik juga. Kalau kita melihat pasangan Saiku dan juga Ilham Habibie, ini antara tadi soal di agama, satu lagi juga seorang teknokrat seperti itu. Nah, ini bagaimana perpaduan ini Pak melihatnya?
Ya, perpaduan yang cukup menarik sebetulnya ya. Tadi satu, kalau soal Pak Masehu ya tadi saya pikirnya figur yang merepresentasikan kelompok-kelompok Muslim, terutama kelompok Muslim perkotaan lah sebetulnya. Kalau kita lihat karakter PKS itu kan memang karakter pemilih-pemilih perkotaan. Nah, Pak Ilham ini kan sisi teknokratisnya yang kuat. Nah, pada tingkatan tertentu sebenarnya sisi teknokratis itu bisa mengingatkan orang pada Ridwan Kamil sebenarnya. Karena Ridwan Kamil itu kan dikenal juga figur yang teknokratis ya. Nah, cuma ya makanya ini yang juga perlu dilihat apakah itu juga akan disentuh. Karena menurut saya ya pertarungan Pilgub Jabar hari ini itu juga adalah bagaimana merebut suara loyalisnya Ridwan Kamil yang jumlahnya juga signifikan, sangat signifikan sebetulnya. Kita tahu sebelum Kang Emil pindah ke Jakarta, tingkat elektabilitasnya masih 40-50%. Jadi kan pendukungnya masih sangat banyak. Tingkat kepercayaan publik terhadap Kang Emil masih sangat tinggi. Nah, pertanyaannya sekarang kan kemana ini larinya pendukung-pendukung Kang Emil? Nah, kalau sejauh ini saya melihat memang masih belum terkonsolidasi. Kemarin sempat ada upaya mengkonsolidasikan dengan opsi memasangkan Kang Deddy Mulyadi dengan Ibu Atalia. Karena bagaimanapun Ibu Atalia kan terasosiasi sangat dekat dengan Kang Emil. Diharapkan dengan adanya sosok Ibu Atalia, maka kemudian pendukung Kang Emil akan terkonsolidasi mendukung pasangan Deddy Mulyadi. Tapi kan tidak terrealisasi. Sehingga hari ini kalau saya melihat justru pendukung-pendukung Kang Emil itu sebagian besar bahkan posisinya sekarang masih undecided, belum menentukan pilihan. Jadi masih akan melihat ke depan ya tadi siapa kandidat yang kemudian bisa meraih pemilih yang jumlahnya cukup signifikan. Potensi besar untuk para kontestan siapapun itu bisa merebut suara dari pendukung Kang Emil. Seperti itu ya Pak Firman ya. Baik, nanti kita lanjutkan kembali sejauh mana juga visi misi dari masing-masing bakal pasangan calon kepala daerah di Jawa Barat ini bisa menggait perhatian masyarakat melihat berbagai macam persoalan yang ada di Jawa Barat. Kita akan hadirkan, tetaplah bersama kami usai jeda di Gaspol, Menggagas Politik.